Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Dan video kali ini adalah lanjutan video yang kemarin. Waktu itu saya ngerakit PC menggunakan Intel Core i5 10500 dan hanya menggunakan iGPU yang ada pada Core i5 10500 itu. Tapi ternyata ketika saya coba pakai terus gunakan selama seminggu lah, kurang lebih seminggu, saya coba main game, terus coba render beberapa video gitu, ngetes, terus coba jalankan Cinebench. Ternyata ketika saya waktu itu kan hanya menggunakan si cooler bawaan dari si Intel ini. Ternyata ketika saya lihat temperaturnya ini tuh sangat bukan tidak wajar ya, mengkhawatirkan lah. Kalian tahu waktu itu saya tes main game Valorant aja, si temperaturnya tuh sampai 75 derajat Celcius gitu. Padahal itu kan Valorant game ringan gitu, nggak berat. Apalagi nih ketika saya tes Cinebench R15, dia suhunya tuh sampai merah gitu. Apalagi ketika tes Cinebench R20, suhunya mencapai 99 derajat Celcius. Karena ya menurut saya juga cooling bawaan Intel ini kurang begitu baik juga. Jadi saya putuskan untuk mengganti si cooler bawaan ini. Nah, kemarin ceritanya saya mau pakai AIO water cooler yang pakai 240 mm radiatornya. Terus saya coba Deepcool AS500 cooler ini nih, yang air cooler ini. Ternyata ketika saya coba banding-bandingkan, tadinya ngetes aja, ternyata performanya si AS500 ini bisa menyaingi si AIO water 240 mm. Wow, luar biasa sekali gitu kan. Padahal kan ini cuma menggunakan satu fan tapi 14 cm. Nah, ketika di pengujian benchmark Cinebench R15, waktu itu saya menggunakan AIO water cooler 240 mm. Suhunya tuh rata-rata sekitar 70 sampai 71 derajat Celcius. Begitu juga di Cinebench R20, suhunya berada di sekitar 73 74 derajat Celcius. Nah, ketika saya menggunakan si AS500 dari Deepcool ini, ternyata suhunya hampir sama. Bahkan kadang beberapa kali run gitu kan, saya coba beberapa kali running, suhunya ini ketika pengetesan Cinebench R15, suhunya 70 derajat Celcius. Jadi ketika menggunakan AS500 ini, suhunya lebih adem dibandingkan saya menggunakan AIO 240 mm gitu. Di luar casing ya, saya pengujiannya seperti ini. Lalu di pengujian Cinebench R20, sama-sama mendapatkan rata-ratanya di 73 derajat Celcius. Wow, luar biasa sekali gitu. Padahal kan si AS500 ini yang punya satu fan, harganya lebih murah. Ketika saya lihat di e-commerce tuh 799.000 atau 800 ribuan lah. Oke, kita lihat dulu di boxnya ya. Memang di sini ada keterangan bisa menahan prosesor up to TDP 220 watt. Lalu untuk tingginya 164 mm saja. Jadi dimasukkan ke dalam casing juga nggak mentok gitu si side kanannya. Di sini tuh masih rata aja ketika ditempel glass yang ada di kanan ini, dia nggak mentok karena panjangnya cuma 164 mm aja. Kebetulan di sini saya menggunakan casingnya dari Deepcool juga, yakni CL500. Udah pernah saya review juga di beberapa minggu ke belakang. Kalau kalian penasaran dengan casingnya, boleh lihat dulu si casingnya seperti apa. Nah, terus di sini juga ada 100% RAM compatible. Di sini kebetulan saya menggunakan motherboard Z490 dengan memori RAM-nya XPG Spectric D60G yang agak sedikit gendut ya. Si Spectric D60G ini agak lebar sedikit. Ketika saya tancap di slot motherboard paling kiri, ternyata ngepas banget sama posisi fan-nya ini. Nggak ada rongga lah antara si memori RAM dan si heatsink. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan memori RAM yang heatsinknya agak tipis, misalkan seperti T-Force Delta RGB gitu kan, itu kan tipis tuh. Itu pasti otomatis nggak akan kena sama si fan AS500 ini. Jadi masih ada jaraknya gitu. Lalu lanjut lagi, di sini ada PWM dan ternyata ini ada LED RGB-nya juga. Meskipun di pinggir hanya kanan kirinya ya, LED ini juga bisa di-sync dengan beberapa software motherboard. Karena di dalamnya ini dikasih converter dan PWM. Di paket pembeliannya jadi udah lengkap lah. Kalau misalkan kalian nggak suka dengan RGB-nya, kalian juga bisa matikan seperti ini karena ada switch on off untuk
menyalakan dan mematikan. Jadi di dalam paket pembeliannya udah disediakan. Nah, untuk fan-nya ini adalah 14 cm dengan kipas pisau yang memberikan rendah noise. Jadi nggak berisik lah, intinya seperti itu. Dan RPM-nya juga hanya antara 500 sampai 1200 RPM saja. Untuk mountingnya juga ternyata cukup lengkap juga untuk AMD, mulai dari AM2, AM3, AM4. Lalu untuk Intelnya semua soket udah support. Bahkan ke LGA 1200 yang terbaru yang digunakan pada Intel generasi 10 ini udah support. Nah, oke teman-teman, jadi untuk kerakitan kali ini tuh hampir sama seperti saya coba nyalakan. Oke, mantap, luar biasa. Nah, oke, di sini speknya hampir sama seperti yang minggu lalu. Saya di sini menggunakan Intel Core i5 10500, motherboardnya Z490. Ya memang ini motherboardnya terlalu overkill karena ya motherboardnya mahal juga gitu kan. Bisa mengoverclock memori RAM, tapi si prosesornya karena ini bukan seri K, jadi nggak bisa di overclock. Harusnya sih kalau misalkan kalian mau rakit seperti ini, boleh menggunakan motherboard seri H atau seri B, misalkan H410, B460, itu masih sangat cocok sekali dengan Intel Core i5 10500. Lalu di sini, nah ini untuk PGA card-nya, power supply-nya ya, power supply-nya di sini saya menggunakan Seasonic Gold 650 watt 80 plus. Lalu untuk storage-nya masih tetap menggunakan yang kemarin ada SSD dari T-Force, yakni CX2 series yang 1 TB. Ditambah lagi NVMe 512 GB. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan coba tes beberapa game karena saya pengen tahu performa antara Core i5 10500 jika disandingkan dengan yang pertama di sini ada GTX 1660 Ti dan satu lagi nanti saya akan coba dengan RTX 2080. Kita langsung saja tes sekarang. Let's go. Oke, di pengujian pertama ini saya menggunakan PGA-nya GTX 1660 Super dari iGame Colorful. Kita lihat di game PUBG Steam, resolusi 1080p, settingan ultra, FPS-nya di atas seratusan. Suhu prosesor sangat adem sekali. Dan untuk PGA card-nya, karena kinerjanya hampir full load, ya dari tadi nih hampir 90% ke atas, suhunya juga ya cukup lumayan gitu, 70 derajat Celciusan. Lalu game kedua ada Avenger, ini Marvel Avenger ya, yang baru dari Steam. Game ini cukup berat sih, jadi saya lock aja di 60 fps, supaya bisa menikmati gamenya. Oh ya nih, ada fitur tambahan jika kalian menggunakan Intel generasi 10. Di settingan grafiknya tuh ada dua fitur yang bisa diaktifkan. Nah, ketika diaktifkan, di sini ada low, normal, high, sama very high. Auranya tuh ketika di very high benar-benar terasa semakin mantap banget. Jadi kerasa banget efek ledakannya, batu-batu ledakan dari akibat hantaman-hantaman karakternya. Pokoknya keren banget lah dibandingkan kalau misalkan tidak ada fitur 2 ini. Ya menurut saya sih, saya menikmati gamenya jadi terasa lebih apa ya, lebih mantep aja lah pokoknya gitu, susah diungkapkan sama kata-kata. Oke, lanjut lagi di sini game Valorant yang luar biasa sekali, FPS-nya bisa mencapai 300-an lebih gitu kan. Di sini sedikit ada perbedaan ketika menggunakan stock cooling ya. Karena dengan menggunakan Deepcool AS500 untuk si coolernya di 48, 50, pokoknya di bawah 50 lah. Namun berbeda ketika menggunakan stock cooler dari Intel. Suhunya ini bisa menyentuh 75 derajat Celcius. Ya meskipun naik turun lah. Tapi menurut saya ini agak was-was aja gitu jika melihat suhu ketika main game Valorant aja yang ringan, suhunya bisa tembus 70-an ke atas gitu. Tapi kalau misalkan suhunya di bawah 50 atau 55 ke bawah gitu kan, saya yakin lah main game 7 hari 7 malam nggak usah khawatir, pasti aman-aman aja. Oke, jadi sekali lagi semua game ini saya tes menggunakan cooler Deepcool AS500 ya. Lanjut lagi ke game kelima. Di sini ada Battlefield 5 saat menggunakan GTX 1660 Ti di Core i5 10500. Kalian bisa perhatikan FPS dan suhunya di pojok kiri atas.
Dan untuk wattmeter keseluruhan PC-nya aja ya, ini PC-nya aja tanpa monitor. Kalian bisa lihat wattmeternya di bawah kiri pojok. Nah, seperti itu. Saya tes menggunakan PGA RTX 2080. Kenapa? Karena ketika saya tadi lihat performa GTX 1660 Ti itu sangat kewalahan sekali gitu. Kinerjanya hampir di 90% ke atas. Namun untuk si prosesor Core i5 10500-nya bekerja hanya sekitar 20-40% saja. Jadi performanya masih tersimpan banyak gitu. Makanya saya tancapkan RTX 2080 untuk melihat performa si prosesor Core i5 10500 ini seperti apa. Nah, untuk wattmeternya juga pasti lebih tinggi ketika menggunakan RTX 2080 karena ya performanya juga pasti lebih tinggi gitu. Tadinya sih saya pengen pakai RTX 2060 Super atau RTX 2070 yang disandingkan atau yang diduetkan dengan Core i5 10500 ini. Tapi ya apa daya gitu, saya nggak pegang PGA card itu. Jadi yang ada hanya 2 PGA ini. Jadi yang dites hanya 2 PGA ini. Oke, lanjut. Bagaimana untuk live streaming? Ya udah nggak diragukan lagi ya. Game apapun lah udah pasti dilibas lah. Mau pakai PGA-nya yang GTX 1660 Ti ataupun RTX 2080 pasti udah kuat. Asalkan ya bisa maklum dengan watt yang dihasilkan ketika saat full load menggunakan RTX 2080. Lalu bagaimana kalau misalnya untuk pakai ngedit? Saya coba di Premiere Pro 2019. Udah lancar, nggak ada kendala lah. Kalau misalkan cuma ngedit-ngedit untuk upload di YouTube, ini udah sangat luar biasa sekali. Untuk masalah render juga ya cepet lah, segini udah cepet. Nggak harus menunggu berjam-jam ketika ngerender sebuah video atau sebuah project gitu. Ataupun video-video yang saya upload juga ngerendernya paling juga 10 menit atau 7 menitan. Kira-kira tes apa lagi ya? Mungkin segini juga udah lebih dari cukup ya. Jadi intinya investasi di cooler ini tuh nggak rugi kok. Malahan lebih tenang aja gitu. Kalau misalkan pemakaian PC kita tetap adem, apalagi nih si prosesor ini tuh sangat penting sekali intinya gitu. Jadi ya kita harus rawat dengan baik. Oke teman-teman, sorry nih kalau misalkan suaranya banyak noise-nya karena di sini ada fan, banyak fan banget. Jadi pas banget nunjuknya ke mikrofon. Saya nggak sadar gitu dari tadi videonya udah saya buat. Nggak apa-apa lah, mudah-mudahan suaranya masih tetap terdengar jelas. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Kalau misalkan kalian mau ngikutin racikan PC, nanti saya akan simpen di deskripsi ya. Racikan PC untuk menggunakan Core i5 10500 generasi 10 ataupun Core i3 10100 tetap masih menggunakan Intel generasi 10. Nanti cek aja di deskripsi kalau misalkan nanti ada linknya, karena saya juga beli prosesornya di online juga. Terus beli-beli yang lainnya, PGA-nya juga di online. Nanti kalau misalkan linknya masih ada, saya akan simpen di deskripsi. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adhas, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.